indah sekali sehingga tidak ada banjir ke Jakarta. Dan beliau sebagai raja sangat memberikan jasa yang besar sehingga kebangkitan Indonesia Nusantara itu kita harus mengakui dari Sunya. Nah, ini menurut saya merupakan satu kebanggaan. Nah, setelah sampai ke sana, Tarumanegara menjadi bagian besar, kita akan menuju ke abad ke-6 Ratu Sima. Dan menurut beberapa catatan Kordes atau siapapun tentang pertumbuhan Hindu dan Buddha di Indonesia, maka Kalingga itu termasuk yang tercatat. Dan mulai hubungan dengan Cina, dia sudah ada peradaban, pasti sudah ada tahapan. Nah, dari sini ada catatan-catatan kecil. Pertama, awal abad ke-7, zaman Qing mau ke India pasti lewat Melayu, dan itu melalui Jambi dan Sumatera Selatan. Ada satu catatan kecil juga bahwa di situ pada saat kelompoknya Qing ini lewat, ada kapal yang baru mau berangkat itu tenggelam. Berarti disebut banyak harta. Juga terjadi di Tuban, itu juga banyak harta karun. Di Pulau Selayar itu juga banyak harta karun. Nah, harta karun ini ternyata sudah cukup indah karena di situ itu di samping peralatan kehidupan, di sana juga ada bentuk-bentuk potongan-potongan tiang-tiang dari kerajaan-kerajaan. Artinya pernah punya peradaban yang besar. Kemudian awal kejayaan kita adalah abad ke-7, yaitu abadnya Sriwijaya. Pada abad ke-7 ini ada pujangga yang hebat juga, Satyakirti dan Dharmakirti. Itulah makanya kemudian ada perguruan tinggi agama Buddha di Sumatera Selatan, dan di situ mana ada orang India yang belajar ke Sumatera, namanya Atisa, kemudian mendirikan kerajaan Tibet. Nah, sehingga sebetulnya kita itu sudah jaya dari awal. Maksud kami adalah kejayaan yang pernah ada sekecil apapun jangan ditinggalkan. Karena apa? Masalah itu merupakan satu sejarah yang harus kita pakai untuk membangun masa depan yang lebih baik. Saya bersahabat saya pada ke-8 itu kejayaan ada di Jawa Tengah, sehingga ada Wangsa Sanjaya hebat sekali dan dia menguasai wilayah yang cukup besar. Menurut catatan dari Kelantan itu bahwa Sanjaya itu pernah menjadi kaisar yang namanya Kaisar Sampukita. Kekuasaannya sampai ke Madagaskar dan bahkan Asia Selatan seluruhnya, Cina bagian selatan, bahkan sampai ke Nusantara. Itu Sanjaya. Walaupun kita pernah diklaim Sanjaya itu dari Kelantan, tapi nyatanya yang punya prestasi adalah Jawa, tepatnya Kemuning. Berarti Sanjaya adalah aset kita. Menurut saya, abad ke-8 kemudian ke-9 munculnya masa Silent itu adalah Renaissance pertama, kebangkitan bangsa ini sehingga bisa membangun satu kebesaran yang luar biasa. Tidak pernah kebayang pada abad ke-9 itu Amerika seperti apa. Australia masih anggur yang ada. India juga berbahaya. Cina saja bangsa yang besar juga ada peradaban yang besar. Amerika apalagi kosong sama sekali. Ada India di situ. Yang saya bangga adalah pada abad ke-89 itulah kita menjadi megapolitan, walaupun namanya Mataram ya. Nah, Mataram atau Mataram kuno itu menurut saya sudah merupakan megapolitan yang bagus sekali. Nah, abad 10 Tuhan marah, nggak tahu apa dosa kita, sehingga Marapi dibikin meletus. Akhirnya semua kerajaan besar itu hancur tertanam oleh api. Akhirnya para bangsawan, para cendekiawan lari ke Jawa Timur dan mendirikan satu wangsa namanya Wangsa Isana. Nah, Wangsa Isana inilah yang kemudian berjaya di Jawa Timur,
yang menurunkan Erlangga. Erlangga juga punya kebesaran yang luar biasa. Kalau sudah bisa menguasai Asia Tenggara, berarti dia punya apa? Dia punya peralatan. Dia tentu punya karakter yang sangat indah sekali. Saya pernah melihat di Museum Mojokerto, Sidoarjo, itu ada baju yang semuanya dibuat dari emas. Ternyata itu adalah bajunya Kertanegara. Jadi kalau bajunya dari emas ratanya, pasti permaisurinya juga dari emas dan seterusnya. Itu baru bajunya, belum alat minumnya dan lain-lain, yang semuanya dari emas. Nah, dengan demikian, yang menurut saya menarik adalah kenapa kerajaan-kerajaan besar itu ada di pedalaman, tidak di pinggir laut, padahal hubungan kita ke laut. Nah, ternyata kebesaran itu terjadi karena mereka masih agraris, sehingga kehidupan itu lebih ada di pedalaman. Itulah tumbuhnya kebudayaan besar sampai abad 11 itu adalah Erlangga, 12 siapa yang tidak kenal berat yang itu Jayabaya. Jayabaya itu raja yang sangat besar sekali, yang mampu menciptakan negeri menjadi tujuan, dan pada saat itu belum ada jalan lain melalui kali Berantas dan seterusnya. Saya percepat lagi setelah itu abad ke-17 kita mengenal Singosari, ini juga punya kebesaran. Kemudian 14 adalah Majapahit. Majapahit adalah kejayaan kedua dari Nusantara. Jadi kalau Sriwijaya kejayaan yang pertama, maka kejayaan kedua adalah Majapahit. Kita tahu di tahun 1350 atau abad 12 itulah muncul kerajaan yang besar, yang kapalnya panjangnya 400 meter, tebelnya itu adalah 160 cm ditembak di kanan. Makanya Majapahit bisa menguasai dunia. Bahkan waktu menundukkan Thailand dan menundukkan Singapura itu tidak dengan perang. Jadi kalau ada gambar tentang Gajah Mada, kemana-mana itu kalau datang cuma bawa keris, lalu mau katakan, kalau mau apa, minta apa, perlindungan dari saya atau sekarang saya. Umumnya mereka mengatakan saya mau dilindungi, sehingga Thailand pada saat itu menyerang Kelantan dibebaskan oleh Majapahit, sehingga Kelantan memberikan upeti kepada Majapahit tanpa diminta. Nah, di Majapahit itulah kekayaan kita menjadi tumbuh dan berkembang. Uang dibuat dari emas, semuanya serba emas. Sehingga emas-emas kita inilah yang kemudian berkumpul dan akhirnya nanti yang lebih tahu Pak Syafari ini menjadi ada di bank-bank di luar negeri. Tapi secara Majapahit itulah kekayaan kita menjadi sangat besar. Karena kita adidaya pada saat itu. Abad 16 masuknya Islam, maka yang menjadi besar pertama tentu di Aceh. Di Aceh menjadi kerajaan yang besar. Kemudian abad ke-17 ini abad di mana Islam sudah ada satu kerajaan-kerajaan yang kemudian di bawah sultan. Dan yang saya ingin memberikan penjelasan yang terpenting di antara abad 1 sampai abad 21, maka di abad 17 inilah kita mencapai titik nadir, titik paling rendah dari bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Belanda masuk ke sini. Semua sultan udah nggak ada yang berkuasa, semua dihancurkan dari Jawa, Suwana, Duiban, Kalimantan, semua Bali, semua ya. Jadi abad inilah yang disebut abad kesengsaraan, bukan apa dari bangsa ini. Ini yang mencatat bukan saya, tapi yang mencatat Wangsakerta. Jadi pujangga Wangsakerta itu banyak jasanya. Sehingga kalau kita mau membangun ke depan harus dimulai dari titik nadir ini, bahwa kita 17 itu sudah nanti apa-apa. Makanya kemudian muncul di Ponorogo, di Bonjol itu dari kapan Kasinan, Badarudin perang dan seterusnya. Nah, baru buahnya di 1745, di mana ada nama Soekarno. Nah, Soekarno ini beruntung, kenapa? Begitu diproklamasikan, raja-raja itu mengatakan
aku di belakang Soekarno.